Siapa sebenarnya Pak Ganjar Pranowo? Sekarang ini sedang menjadi bahan pembicaraan orang se-Indonesia, apalagi setelah dicalonkan menjadi bakal calon presiden Republik Indonesia. Berikut riwayat hidupnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kayat No Bintang. Pak Ganjar Pranowo atau masa kecilnya namanya Pak Ganjar Sungkowo. Saat ini dikenal oleh orang se-Indonesia karena memang sepak terjangnya dan dicalonkan menjadi bakal calon presiden. Lalu siapa sebenarnya Pak Ganjar Pranowo itu? Kita perlu melihat riwayat hidupnya. Sehat. Pak Beri, ini Pak Beri. Lakon ini. Sehat ya. Pendados. Terus yang kudu dirampungin apa? Yang pertama, Pak Ganjar Pranowo itu satu, anak lereng Gunung Lawu. Pak Ganjar Pranowo adalah anak kelima dari 6 bersaudara, lahir di Tawangmangu, lereng barat Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tanggal 28 Oktober 1968 dari keluarga Polisi Republik Indonesia. Yang kedua, keluarga miskin. Pak Ganjar Pranowo lahir dari keluarga miskin yang masa kecil serba kekurangan, sehingga wajar jika banyak utang, sering kontrak rumah karena pekerjaan sang bapak di Polri sering dimutasi atau berpindah-pindah tempat. Nah, yang ketiga, dia mengajari teman-temannya karena lebih cerdas dan teman-temannya merasa mendapatkan pengetahuan setelah dijelaskan oleh Pak Ganjar ketika SD dulu. Ada yang mengatakan begini, yaitu Pak Ngadiman Adi, saya teman sekelas dari kelas 1 sampai kalau nggak salah kelas 5. Lalu Pak Ganjar pindah, kata sahabat kecil Ganjar Ngadiman Adi Partono, 54 tahun, kepada wartawan di sela kegiatan open house di kediaman Ganjar di Tawangmangu. Ngadiman mengatakan Ganjar dan dirinya pernah mengenyam pendidikan di SD Negeri 2 Tawangmangu. Menurut Ngadiman, tak ada yang berubah dari sifat Ganjar sejak kecil hingga saat ini. Dia mengenangkan Ganjar semasa kecil terkenal karena kepintarannya. Ganjar juga disebut bukan sosok anak yang nakal. Saya teman satu kelompok kalau ada tugas, saya diwarai, artinya diajari, pinter pokoknya, intinya. Jadi ketika kecil, Pak Ganjar mengajari teman-temannya. Biasalah belajar kelompok di antara teman-teman itu, dan dengan penjelasan Pak Ganjar, teman-temannya lebih paham tentang pelajaran yang ada di SD waktu itu. Nah, yang keempat, jualan bensin eceran. Dulu waktu pulang sekolah, saya disuruh kulaan bensin eceran, kata Pak Ganjar. Dulu ya diejek dan malu. Ibunya jualan, lalu Pak Ganjar kecil jual eceran bensin di depan kios ibunya. Nah, yang kelima ini, Pak Ganjar itu aktivis pramuka. Saat SMA BOP KRI 1 Yogyakarta, Pak Ganjar aktif menjadi pengurus ambalan pramuka penegak di gugus depan. Banyak kegiatan kepramukaan yang diikutinya saat itu, seperti berkemah, menjelajah, berbakti masyarakat, dan mendaki gunung. Nah, yang keenam, Pak Ganjar ini sejak mahasiswa sudah suka demo. Saat mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Universitas Gadjah Mada, Pak Ganjar sering demo di kampusnya. Rektor UGM saat itu, Profesor Kusnadi, pernah didemo karena kebijakan yang tidak selaras dengan mahasiswa.
Nah, yang ketujuh, aktivis organisasi mahasiswa. Saat mahasiswa, Pak Ganjar aktif di KMNI, Komisariat UGM. Berkat keaktifannya itu, Pak Ganjar diajak bergabung ke partai. Dan partai yang pertama diikuti sampai saat ini tentu berkesan pada Pak Ganjar ini. Nah, yang kedelapan, pecinta alam. Kegiatan pecinta alam diikutinya saat di UGM. Itu mengartikan bahwa Pak Ganjar bisa membagi waktu. Yang kesembilan, hobi naik sepeda dan jalan kaki. Setelah menikah, kebiasaan naik sepeda dan jalan kaki saat sekolah diteruskan menjadi hobi. Bahkan Pak Ganjar ngowes kemana-mana bersama pejabat yang lain dan pernah jatuh dari sepeda. Lalu ternyata juga Pak Ganjar itu suka dengan penelitian. Artinya suka dengan fakta dan data dan suka dengan simpulan-simpulan yang berbasis fakta dan data. Yang ke-10, suka hasil riset. Pak Ganjar suka hasil riset yang menyajikan fakta dan data akurat sebelum maju sebagai gubernur. Ganjar Pranowo sempat melakukan riset. Dari riset itu, Pak Ganjar menemukan bahwa kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah utama. Namun baginya ada satu hal waktu itu yang membuat masyarakat marah dan menjadi kebingungan pada masyarakat. Dan hal itu adalah integritas. Dari riset-riset yang telah disimpulkan itu, kemudian kami memasang tagline, boten korupsi, boten ngapusi. Itu adalah akumulasi dari pernyataan kita ke masyarakat, kata Pak Ganjar. Nah, yang ke-11, politikus sejak mahasiswa. Jadi selama hidupnya setelah SMA, dunia politik menjadi dunia hidupnya yang didasari oleh ilmu hukum yang menjadi latar belakangnya. Dunia politik didalami dan dipraktekkan sejak mahasiswa. Pertama lulus, dia ada di konsultan HRD PT Prakarsa, dan ini sering gonta-ganti PT karena di swasta. Kemudian anggota Komisi 4 DPR RI 2004-2009, bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, pangan. Kemudian Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan agraria di tahun 2009 sampai 2013. Anggota Pansus Angket Bank Senturi di DPR RI 2009 sampai 2010. Anggota Tim Pengawas Senturi di DPR RI 2010 sampai 2013. Ketua Pansus RUU tentang partai politik di DPR RI 2007 sampai 2009. Ketua Pansus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI 2007-2009. Anggota Badan Legislatif DPR RI 2004-2010. Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI 2009-2010. Sekretaris 1 Fraksi PDIP DPR RI 2007-2009. Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI 2010-2013 dan Gubernur Jawa Tengah 2013 sampai sekarang. Kemudian yang ke-12, ternyata Pak Ganjar itu seorang seniman. Jadi yang ke-12 adalah artis panggung. Di sela-sela waktunya, Pak Ganjar ikut menjadi pemain kesenian ketoprak, drama, dan membintangi 2 film. Yang ke-13, kuat karakter pidatonya. Karena pengalaman menjadi aktivis saat sekolah dan berkuliah, ditambah dengan pengalaman di dunia politik, Pak Ganjar punya karakter pidato yang khas. Dan yang ke-14, orangnya gigih dan ramah. Jadi orangnya gigih dan ramah. Dalam setiap tugas yang diberikan, Pak Ganjar selalu gigih untuk mencapai hasil dalam proses menjalankan kegigihan itu. Sikap ramah ditunjukkannya ke semua orang dengan senyum, ucapan, gestur, dan mimik wajah. Nah, itulah riwayat hidup Pak Ganjar Pranowo. Kita akan bertemu dengan riwayat-riwayat hidup yang lain dari tokoh-tokoh yang lain.
Demikian, salam Kak Yanto Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.